Ini adalah beberapa prestasi dari anak-anak kami. Ada Mas Adin, Mas Alan, Mas Kholis, dan Mas Rafid. Ini yang istimewa nih Bapak Ibu. Mas Kholis ini ketika masuk P3 Nusantara tingginya hanya 163,5 cm. Padahal untuk menjadi pramugara dulu zaman ini Mas Kholis ini tahun 2009 itu syarat jadi pramugara minimal tinggi badannya adalah 168. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan tinggi badan yang kurang sekali ya. Otomatis memang sulit bagi beliau untuk menjadi pramugara setelah lulus begitu. Jadi beliau mengawali karirnya saat itu bekerja sebagai ground staff di Sriwijaya Air. Ceritanya panjang sekali Mas Alan ini, Mas Kholis ini. Sehingga pada akhirnya beliau berhasil menjadi pramugara Sriwijaya Air. Jadi awalnya dari ground staff, 4 tahun jadi ground staff, kemudian akhirnya berhasil menjadi pramugara di Sriwijaya Air. Perjuangannya luar biasa sekali. Kemudian ini sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini Mas Alan. Sama dengan Mas Kholis juga, tapi Mas Alan ini hanya sekitar 1,5 tahun di ground staff, kemudian menjadi pramugara di Sriwijaya Air. Ini Mas Adin juga dulu ground staff juga, hanya sebentar, terus kemudian jadi pramugara Lion Air. Kalau yang ini adalah Mas Rafid, awalnya dia menjadi pramugara Batavia, kemudian akhirnya diterima menjadi pramugara di Garuda Indonesia. Luar biasa sekali. Mereka berempat bersahabat. Ini adalah siswa-siswi kami di airlines luar negeri, Saudi Airlines. Ini hanya beberapa saja yang kami cantumkan. Soalnya kalau kami cantumkan semua 1.400 lebih siswa Bapak Ibu. Jadi hanya contoh-contoh saja ini ya, secara sepintas saja. Yang di Saudi, kemudian ada yang di Yemenia Airways, negara Yemen ini. Bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah Mbak Evi, pramugari Qatar Airways. Ini Mbak Yunita di Air Atlanta. Nah ini kebanggaan kami juga, 2 orang ini. Sebetulnya ada 3 orang. Mereka berdua adalah pramugari kepresidenan. Jadi awalnya begitu dari P3 Nusantara itu ada rekrutmen saat itu dari TNI untuk, kalau tidak salah khusus untuk profesi penyanyi, penari, pramugari, sama apa ya saya lupa satu lagi. Terus mereka mencoba, akhirnya ada 2 orang pertama ini yang diterima, Serda Bintang dan Serda Cikal. Alhamdulillah mereka sudah terbang, saat ini udah hampir 3 tahun terbang sebagai pramugari Kepresidenan Republik Indonesia. Luar biasa. Ini 2 dari 3.000 pramugari Garuda Indonesia. Mereka adalah 2 orang yang terpilih sebagai pramugari terbaik di Garuda Indonesia. Dan Bapak Ibu dua-duanya ini adalah alumni P3 Nusantara. Luar biasa ya. Ini anak-anak kita dari Indonesia Timur. Ada Mbak Fani, ada tuh 2 orang yang lain juga sebetulnya tapi belum kami cantumkan. Luar biasa berfoto, berpose bareng dengan orang nomor 1 di Indonesia gitu ya. Nih, langsung saja mungkin saya percepat, dan masih banyak lagi ini yang di Garuda Indonesia. Kemudian, oh iya ini lagi Bapak Ibu perlu saya jelaskan juga. Ini namanya Mas Komang. Pilot di Garuda Indonesia, sekarang sudah kapten bahkan di Garuda Indonesia. Dulunya siswa P3 Nusantara Bapak Ibu, lulus dari P3 Nusantara. Mas Komang ini ada 4 orang yang lainnya juga barengan sama Mas Komang, siswa P3 Nusantara juga. 4-empatnya diterima menjadi pramugara di Batavia Airlines. Kemudian Mas Komang, 4 orang ini sama Batavia Airlines disekolahkan pilot karena mereka berprestasi sekali, attitude-nya bagus, mentalnya bagus, kemudian disekolahkan oleh Batavia sebagai pilot. Saat ini Mas Komang sebagai kapten di Garuda Indonesia, luar biasa ya. Masih Garuda Indonesia. Ini saya Bapak Ibu ketika saya jadi pramugari Garuda untuk penerbangan haji. Ini zaman saya masih jadi siswa. Ya, kurang lebihnya begitu Bapak Ibu, dan ini masih banyak sekali. Ke bawah ini ada Citylink, Lion Air, bahkan ada yang dari penerbangan charter juga.
ini Mbak Espa ini sudah menjadi instruktur, jadi baru 2 tahun menjadi pramugari, langsung bisa menjadi instruktur atau trainer di Lion Air. Sampai sekarang beliau masih aktif sebagai pengajar di Lion Air yang mengajari pramugari. Luar biasa. Ini Mas Firdaus ini juga instruktur di Lion Air. Keren-keren ya anak P3 Nusantara. Ya, Bapak Ibu, nantinya jika Bapak Ibu ingin mendapatkan buku profil ini, boleh silakan menghubungi admin kami. Ini awalnya jadi teknisi di Lion Air, sekarang sudah jadi pramugara di Lion Air, Mas Ari ini. Ini juga Mas Miko ini sekarang sudah menjadi pramugara juga di Lion Air. Luar biasa. Ini Wings Air, anak-anak kami di Wings Air. Ini yang di Sriwijaya Air, ini Mas Nicholas tadi. Anak-anak ini yang di Nam Air. Miss Grand 2019 perwakilan dari Sumbar ya, salah satu finalis waktu itu. Luar biasa ya. Ini Trigana Air, ini Calstar, Airfast, Air Asia, pramugara kereta api ini sangat berprestasi sekali ini Mas Ferry ini sekarang sudah menjadi pegawai tetap BUMN di PT KAI. Luar biasanya Mas Ferry ini di 2 tahun pertama sudah bisa membeli apartemen di Jakarta. Manajemen keuangannya bagus sekali Mas Ferry. Lanjut lagi, ini yang di Angkasa Pura Airport. Bahkan yang ini Mbak Dwinta ini sudah menempati jabatan sebagai sekretaris manajer di Angkasa Pura Yogyakarta International Airport, Bapak Ibu. Ini Mas Apen, ini salah satu orang kepercayaannya Ruben Onsu, kalau Bapak Ibu kenal artis Ruben Onsu itu punya rumah makan yang terkenal sekali namanya Geprek Bensu, dan beliau ini adalah head trainernya Onsu Pangan Perkasa nama PT-nya. Dia adalah orang kepercayaan dari Ruben Onsu untuk membuka cabang restoran di Amsterdam dan juga di Hong Kong. Luar biasa sekali ya. Di sini adalah siswa P3 Nusantara yang juga berkarir di kapal pesiar, di hotel. Bukan main-main Bapak Ibu, mereka menempati posisi-posisi yang sangat strategis sekali di hotel. Bahkan salah satunya nih yang namanya Mas Arif Maulana ini kemarin baru saja melakukan live Instagram juga bersama kami. Di usianya yang masih 27 tahun, dia sudah menempati posisi sebagai General Manager di salah satu hotel berbintang, dan dia dinobatkan sebagai General Manager termuda di Jakarta. Luar biasa. Baik, itu adalah kurang lebihnya secara singkat tentang prestasi anak-anak kita semua. Selanjutnya, kita kembali lagi ke slide. Ini dia. Kita memiliki 4 program, yaitu program pramugari, Ground Support Equipment atau GSE, Airline Staff, Pasasi, dan Frontliner. Yang pertama kita akan bahas tentang program pramugari pramugara. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya lulusan SMA, SMK, MA sederajat, termasuk ijazah kejar paket C sampai dengan S1. Boleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, sering banget ini yang bertanya, kalau pakai kejar paket C bisa nggak Bu? Pak, itu bisa. Terus kemudian tinggi badan putri minimal 160 cm, ini standarnya Bapak Ibu ya. Yang putra minimal 170 cm. Namun demikian jika ada yang memiliki masalah tinggi badan,
misalnya tinggi badannya hanya 158, masih ada kemungkinan untuk bisa kami terima di P3 Nusantara. Karena di Lion Air sendiri itu minimal tinggi badan 158 memang ya. Beberapa tahun yang lalu Garuda Indonesia juga sempat 158 cm. Namun untuk lebih amannya memang tinggi badan standarnya adalah 160 cm. Selain itu Bapak Ibu bisa kita ingat lagi bahwa P3 Nusantara memiliki program pembentukan tubuh ideal, termasuk program peninggian badan. Kemudian sudah pasti anak-anak harus sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna. Bila misalnya tidak buta warna itu bukan harga mati sekali ya. Bila ada siswa-siswi yang mungkin memiliki kendala dengan buta warna parsial mungkin gitu ya, mereka wajib mengikuti terapi di Jogja dengan biaya sendiri. Karena ada beberapa alumni kami yang memang mengalami buta warna, pada akhirnya setelah terapi di Jogja, ada terapis kami, rekomendasi dari kami, akhirnya sembuh dan menjadi pramugara. Kebetulan biasanya yang mengalami kebutaan buta warna ini biasanya laki-laki biasanya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian usia maksimal 24 tahun, kenapa? Karena kebanyakan secara umum persyaratan untuk menjadi pramugara itu maksimal adalah 25 tahun untuk awal masuk pertama yang belum pernah punya pengalaman. Untuk kesehatan matanya maksimal -3 atau jika silinder maksimal -1. Program pramugari-pramugara ini lama program pelatihannya adalah 4 bulan kelas dan 3 bulan OJT Bapak Ibu. Biaya pelatihannya adalah Rp39.500.000. Itu semua sudah termasuk hal-hal yang sudah saya rinci di bawahnya. Dengan biaya Rp39.500.000 ini, siswa akan mendapatkan seragam. Ada satu set seragam vest merah yaitu identitas sekolah, satu setel seragam batik identitas angkatan, kemudian ada satu setel kaos Jungle Survival untuk kegiatan Jungle Survival tentunya. Kemudian ada satu kaos setel aerobik untuk olahraga. Ada satu pasang sepatu pantofel untuk kuliah, handbag untuk putri, kemudian dokumen bag untuk putra. Anak-anak juga akan menerima binder, ada wings dan nameplate. Kemudian mereka juga mendapatkan baju renang untuk kegiatan renang. Untuk masker, mereka mendapatkan 2 buah masker dan face shield untuk perkuliahan, mengingat masih pandemi ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu paket make up untuk putri dan satu paket perawatan wajah untuk putra. Lalu ada 2 pasang kaos kaki untuk putra, dasi untuk putra, dan semua siswa akan mendapatkan asuransi. Kemudian mereka juga mendapatkan fasilitas kelas dan simulasi, fasilitas untuk bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus ini adalah lembaga independen yang nantinya menjembatani siswa-siswi untuk antara siswa dengan industri atau perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Jika ada perekrutan di airlines atau maskapai, kemudian di hotel mungkin, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian mereka juga akan mendapatkan materi kepramugarian berbasis kompetensi dan kebutuhan industri penerbangan. Apa saja mereka akan mendapatkan basic flight attendant training, flight safety atau keselamatan penerbangan, saya yang memberikan materi tersebut. Mereka mendapat cabin practice, kemudian ada safety regulation, kemudian ada rules regulation, aviation knowledge, aviation security, dangerous good, basic aviation medical, team resources management, personality plus, food and beverages, table manner, beauty class dan social etiquette, kemudian enjoy with English, high touch service, jungle survival, swimming, interview dan recruitment simulation, kunjungan bandara, simulasi terbang. Simulasi terbang ini dengan menggunakan
peralatan simulator yang memang kami sudah sediakan, dapur pesawat, kemudian toilet pesawat kami juga ada, peralatan terbang juga ada, kursi-kursi pesawat, bahkan potongan kabin pesawat pun ada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah on the job training di hotel, bintang 4 ke atas tentunya. Nah, selain itu mereka juga mendapatkan program karakter building, recovery, tadi yang kita sudah lihat juga, ada kunjungan sosial bila memungkinkan, ada kerohanian, rafting juga bila memungkinkan, pentas seni, dan pengenalan budaya. Program tambahannya adalah konsultasi dan perawatan kulit wajah dan kecantikan, kemudian olahraga dan pembentukan tubuh ideal, baik berat badan maupun tinggi badan, bimbingan konseling siswa, bimbingan berkelanjutan sampai siswa bekerja, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu ada fasilitas tambahannya adalah transportasi untuk kegiatan pelatihan, transportasi dan pendampingan rekrutmen 1 kali ke Jakarta, free. Kemudian transportasi penjemputan dari bandara atau stasiun kereta api atau terminal pada saat siswa datang ke Jogja. Kemudian ada biaya asrama dan catering yang nanti akan didapatkan oleh anak-anak. Cateringnya itu sebanyak 3 kali sehari selama 4 bulan. Jadi ada biaya terpisah ya Bapak Ibu untuk biaya asrama dan catering. Cateringnya ini 3 kali sehari selama 4 bulan senilai Rp9.700.000. Semuanya ini sudah termasuk fasilitas asrama mulai dari kamar, kamar mandi, dapur bersama, ruang cuci baju, jemuran, dan sepeda. Kalau anak-anak terpaksa harus belanja gitu ya, diizinkan menggunakan sepeda asrama. Dan juga untuk fasilitas sepeda santai yang tadi kita bahas. Kemudian ada fasilitas olahraga, tempat olahraga beserta dengan coach-nya yang siap membimbing. Kemudian ada fasilitas belajar, tadi sudah kita bahas juga, ada laboratorium komputer dan perpustakaan. Ada fasilitas entertainment, ruang karaoke, ruang band, dan kegiatan sepeda gembira. Jadi total biaya program pramugara pelatihannya 39.500.000 dan ditambah biaya asrama dan catering selama 4 bulan yaitu 9.700.000 sehingga totalnya adalah Rp49.200.000. Biaya pelatihan ini dapat dicicil beberapa kali Bapak Ibu dan perincian cicilan akan dibantu oleh bagian keuangan. Semakin cepat mendaftar maka bisa dipastikan semakin ringan nanti cicilannya.